Halo kawan semuanya, kali ini aku mau membahas mengenai ini ya. Nah, bingung kan ya? Ada penghapus, ada banyak penghapus nih, kemudian ada part model kit. Nah, kemudian ini mau diapain? Nah, jadi ceritanya gini. Di salah satu komunitas Gundam, itu ada yang ngebahas mengenai kalau penghapus ini diaplikasikan ke partnya itu korosif, jadi bisa leleh ya. Aku juga kurang paham 100%, tapi dikatakan part itu korosif. Jadi di sini aku coba replikasi. Jadi kalau hal ini terjadi, kita bisa mengurungkan ya pakai penghapus ini atau nanti gimana. Nah, ini aku jujur baru pertama kali untuk ngetes semua hal ini ya. Jadi aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, pertama aku akan tes dulu di part yang paling banyak ada di model kit, yaitu part PS, polystyrene ya. Ini part yang umum digunakan untuk model kit. Jadi dia part yang pasti keras. Jadi dia keras sekali. Bukan ABS, polystyrene. Nah, nanti kita lihat apakah bisa korosif. Itu yang pertama. Jadi itu mengenai bahannya ya. Kemudian pertanyaan pertama adalah, kok bisa penghapus ini membuat part Gundam itu melunak? Itu pertama. Nah, asumsiku adalah yang pertama adalah suhu. Jadi ketika penghapus ini digosok, dia kan panas kan. Nah, apakah sebenarnya panas itu akan ngefek ke plastik ini ya? Mencapai panas yang seberapa? Karena aku sendiri nggak pernah mengalami part Gundam itu rusak karena digosok penghapus. Nanti kita tes ekstrim lah ya. Jadi yang normal dan yang ekstrim. Nah, kemudian asumsi kedua adalah mungkin ada bahan-bahan kimia dari penghapus ini yang kalau digosok panas, kemudian dia leleh, dan bahan kimia dari penghapus itu bereaksi di part PS ini. Nanti kita akan coba tes juga. Dan asumsi ketiga adalah memang dari awal dia sudah retak ya. Jadi mungkin potongnya pakai double plate, kemudian dia ada shock wave, kemudian retak, dan ditambah lagi panel lainnya pakai enamel. Jadi sebenarnya pakai enamel pun itu, panel lining enamel pun aman. Masalahnya adalah kalau partnya sendiri itu sudah retak, enamel akan memperparah. Jadi sebaiknya Kilovers mencegah dengan menggunakan potongnya itu yang paling bagus ya single plate. Tapi kalau belum punya ya mau gimana lagi. Cuman bukan berarti enamel itu jelek ya, enggak. Tapi menurutku yang dua pertama kali aja yang mau aku tes, yaitu apakah memang dari panasnya benar-benar bisa membuat part model kit itu rusak, atau memang dari bahan kimianya. Nah, aku sendiri nggak tahu ya di pertanyaan itu pakai penghapus yang apa, tapi ini adalah 4 penghapus yang berbeda. Jadi ini penghapus, selama aku lupa mereknya apa ya. Ini juga, ini lama banget, jadi memang dia dua ini berbeda. Kemudian yang ini Faber-Castell, yang ini Kenko. Jadi ini 4 jenis yang berbeda. Kita tes ya bareng-bareng. Ini kita tandai dengan A gitu aja ya. Ini B. Yang ini ya Faber-Castell, yang ini Kenko. Oke. Kita tes pertama kali adalah yang A ini. Kita tes adalah, jadi ini ya. Jadi secara dekat itu modelnya seperti ini bentuknya. Nah, shiny-nya seperti itu ya, otomatis kalau digosok agak berubah dikit pasti. Cuman apakah sampai korosif? Nah, kita ini akan buktikan. Ini yang A. Jadi ini digosok dalam artian yang gunanya itu untuk menghapus panel line ya. Nah, kita tes kan gini, aslinya ini kan untuk menghapus panel line ya. Kita coba kayak gini kan. Kemudian mari kita coba pakai yang A. Ya, pasti terhapus ya pasti. Tapi ini Kilovers mungkin pasti udah tahu. Nah, sekarang kita akan ngetes apakah dia memang korosif. Jadi ini aku gosok ya. Jadi kalau gosokan biasa gak ada masalah sih. Ini aku diinfo sisa-sisa penghapusnya ini yang buat meleleh, korosif katanya. Nah, aku coba terus ya. Jadi Kilovers juga bisa lihat garisnya ini. Ya, kalau hilang kan berarti terkikis
artinya. Nah, ini masih yang penghapusan A ya. Sama-sama melihat hasilnya. Jadi nggak kelihatan kalau ini kayaknya korosif, aku juga nggak tahu. Ini baru tes pertama kali ya, jadi nggak paham 100%. Ini kita mencari bareng-bareng. Jadi aku nggak melihat ada perubahan untuk itu. Tetapi yang pasti, apakah ini korosif? Enggak. Apakah ini mengikis? Kalau aku bisa ngomong, ini iya, mengikis. Karena tadi ini aslinya kan sudah ada bekas amplasnya ya. Jadi ini doff ini diamplas sedikit. Tapi sekarang jadi gloss, artinya dia akan mengikis. Sebenarnya iya, tapi ini adalah tesku yang ekstrim ya. Jadi ini ekstrim sekali, ini gosok terus. Jadi sebenarnya kalau untuk panel ini ya tinggal digosok biasa aja hilang. Ini yang tes A. Nggak ada masalah. Kemudian kita yang B ya. Jadi yang B, kita tes lagi. Juga pasti akan hilang. Ini aku gosok lagi. Nah, kalau ini enggak, kotorannya enggak sebanyak yang sebelumnya. Kayaknya ini lebih mahal nih ngapusnya. Ini enggak banyak banget kotorannya. Cuman kalau aku cek, ini memang hangat ya. Hangat. Gak hangat. Tapi aku juga enggak kelihatan kalau ini berubah bentuk. Jadi ini masih tetap sama menurutku. Apakah menggerus? Ya, pasti sama ya. Tetap menggerus ya. Karena ini kilaunya berubah. Finishingnya berubah. Ini jadi lebih gloss. Aslinya kan sudah diamplas, jadi dia lebih doff ya. Ini lebih gloss. Jadi dia pasti berubah. Mengikis sedikit sekali. Tapi aku nggak lihat ada perubahan sama sekali di sudut-sudutnya ya. Jadi tetap. Itu yang untuk yang ini B. B itu yang bulat lah pokoknya. Kuning. A, B. Oke. Sekarang kita yang ke Faber-Castell. Nah ini. Kita tes lagi. Oke. Kemudian kita hapus. Ya pasti hilang ya. Dan kita langsung gosok aja nih. Gosok terus. Jadi ini patokan, kalau ini patokannya ini aja ya, bentukan ini loh. Bentukan yang melengkung ini. Nah, ini kan ada kayak, kok setelah melengkung kemudian ada datar ya, flat. Nah, kita coba gosok apakah bagiannya ini hilang. Gitu aja. Kan kalau hilang berarti mengikisnya sangat mengikis sekali gitu loh. Bisa dibilang sama dengan amplas. Nah, coba ya, kita gosok. Nah, ini lumayan ada ininya ya. Ada sisa penghapusnya. Aku gosok, aku tekan. Panas. Ya, panas. Nah, aku biarkan. Aku penyet-penyet dan cat ya. Siapa tahu itu ternyata bereaksi, kemudian dia bisa kayak korosif mengubah bentuk. Apakah bisa? Untuk yang ini aku juga belum dapat ya. Ini sih malah glossnya memang malah shiny sekarang ya. Tapi dia nggak merubah bentuk. Jadi tetap ada kayak bentukan U ini tetap ada. Garisnya nggak hilang ya. Bentukan U ini tetap ada, jadi dia nggak menggerus gitu. Nah ini aku coba. Ini yang coba kita tes sekarang. Apakah sekarang mau bentukan yang ini, mau melanjutkan yang ini aja ya. Jadi agar shiny-nya juga kelihatan itu berubah kan, atau enggak. Oke. Hapus. Nah, pasti bisa ya, pasti hapus juga. Nah, ini mari kita gosok sekarang. Nah, ini anggap ya, ini sudah hilang segini. Udah anggap, coba kita gosok lagi sampai panas, sampai lebih panas.
Nah, kemudian sisanya ini kita tekan-tekan ya. Nah, tuh. Apakah dia akan mengubah plastiknya? Nah, shiny-nya berubah tetap, cuman aku nggak berhasil mereplikasi itu bisa korosif. Masih belum berhasil ya, jadi aku nggak tahu tuh penghapus apa yang dipakai. Tapi kalau penghapus biru tinta itu ya otomatis dia menggerus ya. Cuman kayaknya enggak deh, penghapus biasa, pensil biasa, tapi aku masih belum paham dia menggerusnya di sisi mana. Oke, Lovers, jadi aku barusan diupdate ya. Ternyata setelah aku tanya, yang menyebabkan masalah itu adalah ketika kotorannya ini menempel. Jadi yang terjadi adalah kotorannya ini dibiarkan, ya lupa ya, menempel di sini kemudian membuat plastiknya itu agak leleh. Nah, tapi dari sini kita bisa membuat kesimpulan ya, bahwa kalau digosok aja, memang penghapus itu menggerus, tapi menggerusnya itu nggak sampai yang sifatnya seperti amplas, dan dia nggak korosif. Jadi sampai di sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa untuk penggunaan normal, kalau pakai penghapus sih nggak apa-apa, penggunaan normal ya. Nah, untuk penggunaan normal nggak apa-apa. Nah, tetapi ini aku tetap lanjutkan eksperimennya untuk mengetahui apakah kalau sisa dari penghapusnya ini ditempelkan, dia akan benar-benar merusak plastiknya. Oke ya, aku akan lanjut. Pertama yang pakai A dulu, A yang ini. Oke, jadi ini aku tanda ya. Ini yang A yang samping, sini. Nanti ini yang B, sini. Yang merek lainnya di sini. Oke, yang pertama ini dulu. Nah, ini ada sisanya ya. Jadi aku tempelkan aja di sini. Nah, aku tekan supaya dia nggak lepas. Jadi aku tekan supaya dia nggak lepas. Tadi itu. Kemudian kita lanjut ke yang sisi lainnya. Ini juga ya, udah aku tekan. Sekarang lanjut lagi yang ini FC Faber-Castell. Nah, jadi sedikit aja itu pasti akan kelihatan ya nanti ya efeknya gimana. Aku biarin kayak gini karena memang ada yang debunya ini kecil banget, sedikit banget. Oke, terakhir. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi yang A, B, kemudian yang Faber-Castell sama Kenko sini. Ini kita tunggu. Katanya sih kemarin berapa ya? Semalaman ya? Besoknya. Nah, ini kita tunggu aja gimana hasilnya. Oke? Jadi kita first ini sudah hari yang berikutnya ya. Jadi ini maaf ya, tadi aku lupa record. Tapi intinya adalah ternyata sisa dari penghapus itu memang semua merek ya nih, merek apapun ini itu memang mengubah finishingnya. Jadi mau yang ini tadi aku sudah coba untuk membenahi ya, karena tadi nggak berecord. Tapi inti bisa dicek yang ini aja. Bisa dicek yang ini aja. Nah, jadi dia mengubah finishing. Jadi ini bekas. Ini adalah bekas dari sisa penghapus, serbuk penghapus ini yang menempel ya, yang kemarin menempel. Itu kan kelihatan finishingnya berubah. Nah, ini juga. Jadi mereka memang membuat finishingnya itu berubah. Tetapi Lovers nggak usah takut. Karena kenapa? Karena peruntukan penghapus itu kan untuk menghapus pen online ya. Jadi seharusnya memang serbuk-serbuk ini tidak dibiarkan di atas plastik PS dengan nama. Jadi mereka harusnya dihapus kemudian dibersihkan ya beres. Jadi kalau dibiarkan sampai sehari kayak gini memang berarti memang ada efeknya. Jadi betul ya. Terkonfirmasi berarti memang ada efeknya. Tetapi ini efeknya adalah mengubah finishingnya aja. Apa bisa dibilang korosif? Ya tergantung ya penilaian masing-masing. Tapi kalau menurutku ini mengubah finishingnya. Nah, caranya gimana? Caranya ya menurutku digosok aja lagi. Karena finishingnya yang berubah. Nah, kita ini coba gosok. Apakah finishingnya berubah? Enggak ya ternyata ya. Finishingnya enggak berubah sih. Kalau menurutku ini sebaiknya ya dipolis aja. Lebih cepat. Ini aku pakai polis yang ini ya. Yang hijau ini.
Karena apa ini menggerusnya lebih efektif. Ini aku lihat ini bukan korosif ya, penghapusnya yang meleleh kemudian lengket-lengket gitu lah. Jadi seperti residu dari isolasi. Residu dari isolasi gitu. Jadi ini memang harus dibilas ya. Atau digosok sampai hilang. Nah, digosok. Nah, ini kan sudah hilang ya. Kelihatan nggak kira first? Nah, ini udah digosok sampai hilang. Oke. Hilang, kemudian kita polis. Kalau gini sih pasti kembali ya. Nah, kinclong tuh. Ini kan kinclong lagi. Jadi ini kayaknya memang permasalahannya ada dua ya. Ini kan kinclong lagi dan setelah dipolis. Jadi permasalahannya ada dua. Pertama, sisa-sisa penghapus ini memang dia leler. Jadi dia kalau ditempel gitu dia leleh ya. Jadi kayak lengket-lengket di atas permukaan plastik PS. Jadi pertama itu harus dihilangkan dulu, kemudian digerus ya, kemudian digerus dan dipolis ya akan kembali seperti semula. Jadi kalau cuma dihilangkan lengketnya sepertinya memang nggak bisa karena dia mengubah finishingnya. Jadi karena mengubah finishingnya kita harus menggerus ya, kita harus memolis lah. Jadi ada permukaan yang dipolis sehingga dia akan kembali aslinya. Oke, jadi kesimpulannya ya, memang benar kalau penghapus itu bisa lengket, penghapusnya lengket kemudian mempunyai efek di atas permukaan PS plastiknya. Ya, benar. Itu benar. Kilafers jangan membiarkan penghapusnya itu sampai di atas ini berlama-lama ya. Karena kan memang kegunaannya adalah menghapus pen online, terus ya sudah dibersihkan langsung. Kalau secepat itu nggak ada efeknya sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan adalah jangan membiarkan debu-debu karetnya ini, penghapusnya ini dibiarkan lama di atas permukaan part. Oke, jadi sebenarnya Mas, apakah penghapus itu tidak aman, berbahaya? Enggak sih. Aman kok. Asalkan dipakai dan di waktu yang singkat. Jadi jangan dibiarkan debu-debunya itu ada di atas. Sangat aman sekali. Oke, gitu aja dari temanku. Terima kasih bagi yang sudah kemarin sharing ya tentang hal ini. Ini menambah pengetahuan baru bahwa ternyata penghapus itu ada efeknya loh. Kalau lama. Ya, intinya di situ. Kalau lama baru ada efeknya. Oke, semua ini yang tadi ya, mau penghapus, mau polisernya, ini semua ready di toko Kilafgate. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!